Hello, good morning. My name is Ramil Akbar Wijaya with my NPM 23, 22, 21, and 136. And this is my midterm assignment that I have to calculate the measure data. Alright, let's get started. First, you have to do is menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan lalu di sini sudah saya susun dan lalu saya sudah hasilkan data yang tidak ada duplikasinya begitu. Nah, ini data yang tidak ada duplikasinya, teman-teman. Lalu kita mulai ke frekuensi. Frekuensi itu rumusnya adalah kontif. Lalu klik data mentah, ke 67 data mentah di sini. Diklik, teman-teman. Nah, seperti itu. Maka hasilnya adalah 1. Frekuensi dari 50 adalah 1. Lalu kita salin dan terapkan ke semua data. Iya, seperti itu. Lalu X dikali F itu adalah data dikali frekuensi. Nah, data yang pertama dikali frekuensinya. 50 dikali 1 adalah 50. Lalu kita kembali seperti tadi terapkan ke setiap data. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, X min. Nah, X min ini kita harus mencari terlebih dahulu minnya. Maka min ini dicari dengan cara kita harus menotalkan setiap frekuensi dan X dikali F dengan rumus sama dengan sum. Kita juga gunakan yang sama terhadap X kali F, lalu minnya bisa diketahui. Nah, minnya itu adalah hasil dari X kali F, total dari X kali F dibagi total dari frekuensi. Maka minnya adalah 76. Kita kurangi nolnya agar hasilnya 3 angka di belakang koma. X kali min, karena kita sudah tahu minnya, yaitu data dikurangi min. Hasilnya adalah, oh ya, kita gunakan dolar ya teman-teman, agar hasilnya tetap sama ke bawah. Nah, kita seret ke bawah. Iya, nah sudah terlihat bahwa hasilnya ini sama semua karena kita menggunakan dolar. Lalu X dikurangi min kuadrat, ya yang tadi saja kita kuadratkan, atau teman-teman bisa mengalikannya 2 kali. Kita seret ke bawah. Lalu yang terakhir ada bagan F X min kuadrat. Nah, karena kita sudah tahu X min kuadratnya berapa, ya tinggal diklik saja X min kuadrat lalu dikalikan dikalikan frekuensi, teman-teman. Seperti itu. Nah, sampai bawah. Lalu kita format 3 angka di belakang koma agar tetap rapih. Lalu kita salin kembali total sum yang tadi dan kita terapkan ke yang lainnya. Nah, seperti itu. Sudah beres, langsung kita lanjut ke min. Min ini masih sama rumusnya seperti tadi, sama dengan total X dikali F dibagi total frekuensi. Nah, 76 sama, teman-teman bisa dilihat. Seperti tadi kita format 3 kali belakang koma, lalu kita yang kemudian median. Nah, median ini adalah rumusnya sama dengan total dari, maksudnya buka kurung, total dari frekuensi ditambah 1, teman-teman, dibagi 2. Nah, seperti itu. Maka hasilnya 34. 34 ini bukan hasil median, tapi 34 itu di mana letak mediannya. Nah, bisa kita lihat 34 ini adalah 76 dan 76. 76 ini nantinya kita punya rumus lagi di sini sama dengan 76 yang tadi. Karena kita tadi tahu 34 itu posisinya, datanya itu 76. 76 diklik lalu ditambah dengan data yang bawah. Nah, 76 dibagi 2, hasilnya adalah 77,5. Nah, ini adalah mediannya, teman-teman. Seperti itu. Lalu, selanjutnya itu ada mode ya, teman-teman. Agar kita tahu mode-nya mana. Nah, ini kan angka yang sering muncul ya, 8. Tapi ada 2. Makanya kita di sini bisa menggunakan rumus sama dengan mode multi. Nah, bukan yang single ya, teman-teman, karena ini kan mode-nya ada 2. Nah, seperti itu. Mode multi, diklik setiap data. Nah, seperti itu. Karena ini ada 2. 82 sama frekuensinya 8, 76 pun frekuensinya sama 8. Maka nilai yang sering muncul itu ada 2. Kita ulangi ya, seperti tadi. Sama dengan mode
titik multi ya teman-teman, kan tadi seperti yang saya bahas ada dua. Seret datanya ke bawah, setiap data itu menggunakan data mentah ya untuk modus ini teman-teman. Nah seperti itu. Lalu kita hapus sisa rumusnya, menyisakan. Nah bisa dilihat tetap mode-nya itu 76 dan 82 karena kedua angka ini yang paling sering banyak muncul seperti itu. Lalu range ini adalah data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil, yaitu 97 dikurangi 50. Bisa diklik teman-teman. Nah hasilnya 47. Itu adalah range dari total data di sini. Lalu ada kuartil 1. Kuartil 1 itu rumusnya karena kita membagi ada 4 kuartil, maka kuartil yang pertama itu 1 per 4. 1 per 4 dikali jumlah data ditambah 1. Karena datanya 67, bisa ditulis 67 ditambah 1. Jangan lupa untuk menggunakan kurung ya teman-teman. Nah, tambah 1. Totalnya adalah 17 untuk kuartil 1. Lalu kuartil 2 kita mulai dari nah, kuartil 2 ini kan di tengah-tengah, jadi bisa dimulai dari setengah. Setengah dikali, karena tadi kita sudah tahu 67 ditambah 1 itu 68, langsung saja kita menggunakan 68 di sini. 68, nah seperti itu. 68. Nah, hasilnya adalah 34. Kuartil 3 itu karena ada di setelah 1 per 2, maka kita gunakan 3 per 4. 3 per 4. 3 per 4 dikali seperti tadi 68. Karena tadi 67 ditambah 1 ya. Nah, 68. Seperti median, kuartil ini bukan hasilnya. Ini tuh hanya kita tahu letaknya di mana gitu. Nah, hasil dari kuartil 1 ini menggunakan rumus, karena kita sudah tahu letaknya di 17, kita gunakan rumus sebentar kita lihat dulu. 17, nah 70. Nah, gunakan rumus yang tadi, posisi 17 ditambah posisi tersebut dibagi 2. Nah, seperti itu. Kita gunakan rumus yang sama terhadap kuartil 2 dan kuartil 3. Kita lihat berapa? Kuartil 2, 76. Iya. Dan 79. Oke. Dibagi 2 sama dengan 77,5. Nah, seperti itu. Kuartil 3 pun sama seperti itu ya, teman-teman. Lalu di interkuartil ini apa? Interkuartil ini adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil 1. Nah, teman-teman bisa sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah 15. Lalu varians ini apa? Varians ini adalah sebentar. Rumusnya adalah sama dengan total dari fx min kuadrat dikurangi dibagi dalam kurung dibagi total dari frekuensi ya teman-teman. Nah, dibagi total dari frekuensi dikurangi 1. Nah, bisa kita lihat ini adalah varians dari data yang kita miliki. Lalu standard deviation-nya itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan sama dengan lalu teman-teman bisa cari rumusnya adalah SQRT lalu diklik saja hasil dari varian yang sudah kita temukan seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari standard deviation, hasil dari data yang kita temukan. Lalu untuk membuat diagram poligon, teman-teman seret data dan frekuensi, seluruh data dari frekuensi, tidak termasuk total ya, hanya data dan frekuensinya. Lalu teman-teman bisa masuk ke yang sisipkan. Nah, seperti itu. Lalu lihat direkomendasikan, lalu ada judul bagan di situ. Nah, tinggal diganti namanya saja dengan nama data apapun yang diberikan oleh tugas teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, sudah jadi teman-teman penghitungan data sekaligus diagram poligonnya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian video yang bisa saya lakukan. Dan selamat malam.